Sama-sama kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tidak terasa Bapak Ibu kaum muslimin, kita sudah di malam ke-18. Alhamdulillah, 17 hari Ramadan sudah kita lewati. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita selama 17 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus anak-anak Bapak. Nanti setelah habis Bapak tausiah, Bapak kasih pertanyaan, kalau dapat Bapak kasih hadiah. Siap? Siap? Mana ya? Oke. Apanya? Ya, pertanyaannya gampang saja, mudah-mudahan berhasil. Ya, oke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang jam 8 lewat, kita telah lewat 10 menit. Saya paling lambat 15 menit saja Bapak Ibu, karena rangkaian ibadah kita masih panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa judul tausiah yang sangat singkat ini adalah Sintik Amanah Tabligh Fatona. Ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Tapi bagaimana kita sebagai manusia biasa, apakah ini wajib kita miliki? Tentu juga. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa as-siddiq artinya adalah jujur. Tabligh adalah menyampaikan. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatona cerdas. Maka kita sebagai manusia, maka 4 ini harus kita miliki, walaupun kita bukan seorang nabi dan rasul. Apalagi ketika sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa, tentu kita harus siddiq. Baik perkataan kita, terutama harus jujur. Ketika kita sudah berbohong, kita berpuasa di siang hari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa sia-sia ibadah puasa kita. Makanya cara kita berbohong, khususnya di bulan suci Ramadan. Bagaimana nanti Pak Ustaz ketika Ramadan pergi, boleh nggak kita berbohong? Tidak. Tetapi ketika di bulan suci Ramadan, karena ketika kita berpuasa di siang hari, 1 hari penuh, maka harus kita jaga perkataan kita. Sia-sia kita nanti Bapak Ibu. Sia-sia. Makanya kata Rasul, banyak umatku nanti berpuasa, tetapi mereka hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Kami ini laisa lahu siyam illa wal atas. Maka kata Rasul, banyak manusia, banyak umat di akhir zaman nanti, dia berpuasa 1 hari penuh, menahan lapar tidak makan, menahan tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, maka mereka hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini ibadah yang paling mulia di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis qudsi Allah mengatakan, kullun amalin Adam, setiap amal perbuatan kebaikan anak cucu Adam manusia, illahu bagi mereka, illa saum, kecuali puasa Ramadan kata Allah, li bagiku kata Allah, dan aku langsung memberikan pahalanya. Subhanallah, luar biasa. Makanya Ramadan ini mari kita berlomba-lomba
ibadah-ibadah yang begitu luar biasanya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, salat tarawih, salat witir, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah Pak Bu, enak kita. Maka ketika nanti kita berpuasa ayyaman ma'dudat, puasa itu beberapa hari yang sudah ditentukan, 29 atau 30 hari. Ketika itu kita laksanakan dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada 1 Syawal fitrahlah kita. Tapi harus sempurna Pak, niat ikhlas lillahi ta'ala. Maka insya Allah ketika 1 Syawal fitrah kita suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya dari sifat sombong, kibir, pelit, dan seterusnya. Maka merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Subhanallah. Ramadan bulan yang suci, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan nikmat. Ketika Ramadan datang, bersihkanlah hati kita dari sifat-sifat yang sombong tadi. Makanya Pak, ketika Ramadan sudah kita bersihkan hati kita, jangan lagi ada rasa sombong, jangan lagi ada rasa tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ramadan sudah datang. Makanya ketika Ramadan datang tapi hatinya sudah bersih dari sifat-sifat tercela, maka semua amal-amal ibadahnya sia-sia. Karena Ramadan bulan yang suci, maka introspeksi kita secara sudah 17 kita lalui, besok sudah 18. Sudahkah bersih hati kita? Sudahkah kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Tapi Pak Ustaz, sakit hati saya, sampai ke ukur pun saya maafkan. Jangan malu, bahaya itu. Maafkan, mau sakit apapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, begitu luar biasa Ramadan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang beriman, beramal kebaikan dia, maka baginya pahala yang tidak ada henti-hentinya. Mengalir terus pahala itu, dia bersedekah untuk membangun masjid. Apa yang kurang di masjid limpahkan, apa yang kurang di madrasah limpahkan. Maka itu amal-amal kebaikan yang tidak pernah putus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik mulia, sebaik-baik afdhalnya shadaqah yaitu shadaqah pada bulan Ramadan. Maka berlomba-lomba kita Bapak Ibu, beribadah, berlomba-lomba kita beribadah kepada Allah. Karena ini bekal kita. Dunia ini hanya sementara. Umur Rasul saja 63 tahun sudah Allah panggil. Makanya umatnya tidak jauh dari beliau Bapak Ibu. Makanya kata Rasul, umur umat itulah 60 sampai 70 tahun. Rasul aja 63. Kalau sudah lewat umur kita Bapak Ibu sekarang 50, maka bersyukur kepada Allah. Yang umur 49 belum tentu dia sampai 50 tahun. Maka bersyukur. La in sakartum la azidannakum
berjamaah 5 waktu sehari semalam, bersyukur dia. Tapi ketika kita tidak beribadah, sholat kita tinggalkan, maka celaka kalinya. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Baik di dunia ini Allah berikan azab, apalagi di alam barzakh, di alam kubur, apalagi kelak di yaumul asyad, yaumul mizan. Maka kita akan ditimbang semua amal kebaikan. Banyak amal kebaikan, ya malaikat, antar hamba ke dalam surgaku. Banyak orang yang berbuat dosa maksiat, banyak dosanya, ya malaikat, lemparkan hambaku ini ke dalam neraka. Kita pilih surga atau neraka. Mumpung Ramadan masih kita jalani, berarti 12 malam lagi kita sholat tarawih. Maka pertahankan ini Pak. Alhamdulillah saya safar setiap malam, setiap pergi ke sholat. Kalau sudah 2 minggu itu sepi, seminggu ramai, 1 hari 2, 3, 4, 5 ramai di musola. Apakah hanya 7 hari itu iman kita masih kuat Bapak Ibu? Setelah itu iman lemah? Atau sudah tradisi kita di Indonesia karena bikin kue lah, beli baju lah, malam-malam kotor malam sholat. Maka jangan kita sia-siakan Ramadan ini Pak. Maka apa kata Rasul? Celakalah, celakalah, celakalah sampai 3 kali. Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang celaka yang engkau sebutkan? Yaitu ketika Ramadan datang, mereka malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu datang Ramadan, padahal Ramadan itu luar biasa. Sekolah cuma 3 jam belajar Pak, masuk jam 8, pulang jam 11. Begitu luar biasa. Kantor-kantor Bang masuk jam 8 atau jam 9, pulang jam 2 atau setengah 3. Biasa tidak begitu luar biasa Ramadan. Kita saja manusia, kita beri dispensasi, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah termasuk la'allakum tattaqun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tattaqun. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, maka surga balasannya. Surga. Maka jangan kita sia-siakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan surga Allah itu kepada mereka. Siapakah mereka golongan itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dia baca setelah sholat isya atau tarawih untuk nanti, dia baca 1 lembar. Besok ba'da sholat subuh dia baca lagi, ba'da zuhur dia baca lagi, ba'da asar dia baca lagi. Berkesinambungan, gemar membaca Al-Quran. Setelah Ramadan pergi, dia baca hadis maghrib antara isya 1 lembar, ba'da subuh dia baca, malam dia baca tahlil Quran. Maka rindu surga Allah bukan lagi golongan itu yang rindu kepada surga Allah, tapi surga Allah yang rindu kepada golongan orang yang tahlil Quran. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafizul lisan, golongan yang kedua yang senantiasa bisa menjaga mulutnya, lisannya, perkataannya. Puasa dia jaga. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak pergi ke pasar, jumpa kawan lama, kawan menggunjing dia. Padahal puasa bisa menjaga lisan, tidak berbohong. Maka golongan itu rindu surga Allah kepada golongan yang kedua. Yang golongan ketiga kata Rasul adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Pagi
disebutkan Rasul orang yang memberikan makan orang yang berpuasa. Itu Bapak Ibu. Yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Langsung Allah berikan pahalanya. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah, maka kata Allah di surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu. Apa kata Allah? Dan berilah kabar kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembira itu? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya mengalir air-air atau sungai-sungai. Begitu indahnya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita sudah pas, Bapak Ibu, saya tidak mau lewatkan rangkaian ibadah lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan motivasi kepada kita. Masih ada beberapa hari lagi untuk kita kuatkan istiqomah kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu dari saya sendiri, saya sebagai manusia, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata saya, sikap saya pada malam hari ini di Masjid Al-Islam, saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak sudah janji. Soalnya tidak susah, gampang saja. Siapa yang dapat silakan maju langsung ke depan. Satu orang. Oke, sudah siap? Boleh yang perempuan? Pertanyaan pertama. Apa judul tausiah yang sangat singkat pada malam hari ini? Ya, silakan. Yang perempuan. Itu yang dapat. Coba ulang. Ya, sidik, amanah, tabligh, jalan. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Pertanyaan yang kedua, langsung mana? Ya, ini ibu juga kakak-kakak. Itu, bapak tak nampak, bapak ke sana tak nampak nanti kamu. Pertanyaan kedua, ada 4 golongan tadi surga utara di para mereka, sebutkan. Siapa? Ayo Bang. Satu, rajin membaca Al-Quran. 2, senantiasa menjaga mulutnya. 3, orang yang beri makan fakir dan miskin. 4 adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Walaupun melihat buku yang penting sudah dicatat. Pertanyaan yang terakhir, 3 saja cukup, ya. Kalau sebanyak-banyak kan waktu kita. Pertanyaan yang terakhir, ya. Tadi Bapak bacakan surat Al-Baqarah, ya. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal. Apa kabar gembira itu? Tadi Bapak membaca dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Apa kabar gembira itu yang disebutkan Allah? Surga yang Ayo. Ayo, begitu mudahnya
Ayo kita Di bawahnya surga yang mengalir air di bawah. Ayo. Iya. Siapa? Kalau enggak masuk ke tempat apa lagi? Apa? Siapa? Siapa tuh? Dia datang. Yakin? Ya. Ya tunjuk tangan lah. Ah, maju. Ah, maju ke depan. Berdiri ya. Ada? Sini aja, dari sini aja. Apa kabarnya? Iya, ya. Oke, silakan. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan manfaatnya memang tidak banyak ya. Tapi di sana nanti silakan lanjut dari langsung lain. Ya. Oke, demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.